Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Isya, Tarwih dan Witir yang mulia, kembali syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih memberikan rahmat-rahmatnya buat kita semua, baik berupa kesehatan, kesempatan maupun kekuatan, hingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yang barusan sudah kita laksanakan salat Isya secara berjemaah, dan insyaallah kita lanjutkan nanti dengan tarawih dan witir secara berjemaah. Kemudian sholawat beserta salam sama kita ucapkan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang mulia, ceramah kita malam hari ini kita beri judul Ramadan membentuk kepribadian yang mulia. Ayat yang kita bacakan tadi dan itu sudah begitu hafal bagi kita, bahkan bagi anak-anak kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada suatu harapan di akhir daripada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa. Itu yang kita tuju dari ibadah yang kita laksanakan ini. Nah, lalu apa itu yang dikatakan takwa? Banyak yang mendefinisikan tentang masalah takwa. Kita lihat salah satu pendapat dari Afif At-Tabarah. Takwa itu adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang dimarahi Allah, perbuatan yang bisa merusak diri sendiri, dan perbuatan yang juga bisa merusak orang lain. Jadi ada tiga hal di sini kalau kita lihat. Pertama adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang dimarahi dan tidak diridai Allah. Yang kedua itu yang kita lihat kepada diri kita, bagaimana perbuatan itu jangan sampai merusak diri kita sendiri. Begitu juga orang lain jangan sampai rusak oleh perbuatan kita itu. Nah, intinya ada yang menyimpulkan di situ bahwa takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu takwa. Nah, jadi yang kita tuju nanti adalah bagaimana kita bisa mendapatkan derajat takwa. Bapak, ibu yang mulia, Ramadan sering kita kenal dengan istilah bulan suci. Kalau kita lihat, Bapak, Ibu, ini juga sudah kita yakini dan kita menyiapkan untuk memasuki Ramadan itu. Mulai pada saat kita memasuki Ramadan, bahkan jauh sebelum Ramadan akan datang, kita sudah mulai membersihkan diri kita. Kita sucikan hati kita dengan cara kita meminta maaf kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, orang terdekat yang mungkin dirasa kita pernah bersalah kepadanya. Lalu kita sampaikan, maaf hamba, ko Ramadan lah kada kita lah ke puasa, ko adonan selama ko salah
mohon dimaafkan. Disambut lo deh kawan, samo-samo ambo yu citu pulo. Ada yang disengaja, ada yang tidak mungkin. Samo-samo kita maaf. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita mensucikan diri kita, membersihkan hati kita. Jadi jauh sebelum Ramadan kita sudah menyiapkan diri dengan cara membersihkan hati kita. Ketika Ramadan sudah datang, kita sudah memasuki Ramadan, maka bagaimana pula yang kita lakukan saat itu, bagaimana kita mengisi Ramadan itu dengan yang suci-suci pula. Jadi setelah dibersihkan hati, disucikan hati, lalu kita isi hati kita itu dengan suci. Bermacam bentuk yang bisa kita lakukan. Ada yang menambah dengan solat-solat sunatnya, ia tingkatkan dari yang biasanya, baik siang hari maupun malam hari. Ada juga dengan cara meningkatkan dalam membaca Al-Quran. Ada juga dalam bentuk meningkatkan sedekah-sedekah, infak dan sebagainya. Bahkan juga ibadah-ibadah kepedulian sosial lainnya. Artinya semua yang baik-baik berupaya kita mengisinya di Ramadan itu. Begitu indah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ketika Ramadan akan berakhir, paling lambat nanti pada saat sebelum sholat Id dilakukan, maka kita keluarkan pula yang namanya zakat fitrah. Kita bersihkan pula lagi, sehingga kita harapkan ketika kita keluar dari Ramadan itu betul-betul suci. Nah, kona nacok kita danga kembali ke fitrah suci gitu. Jadi seperti kertas yang belum bertulis, putih bersih, atau seperti bayi yang baru lahir, kesucian. Begitulah kita menyambut Ramadan itu. Nah, dan nanti apa yang kita siapkan semasuki Ramadan, kesucian, selama bulan Ramadan itu kita isi dengan suci, kita tutup dengan zakat fitrah. Nanti setelah Ramadan, di situ kita melihat apakah kelihatan bekas dari yang kita lakukan selama Ramadan itu, ataukah sama saja sebelum kita memasuki Ramadan. Nah, kita nanti juga bisa melihat secara individu atau masing-masing kita itu. Bapak Ibu yang mulia, yang kedua, Ramadan itu sering juga kita kenal dengan istilah bulan penempaan diri. Ditempa diri itu, pembentukan sikap perilaku kepada yang lebih baik di Ramadan itu kita isi. Pencelupan 11 bulan berlalu umpamanya, begitu banyak kemungkinan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sengaja ataupun tidak, tapi dosa begitu banyak. Maka 1 bulan yang disiap ini kita mencelupkan semua itu, nanti kembali dia bersih gitu. Begitu indah, nyaman nanti dalam kehidupan. Jadi penempaan diri. Nah, di antara yang akan kita tempa diri itu ada bagian-bagian sifat-sifat yang akan kita juga semakin kita perkuat di situ. Ada yang dalam untuk meningkatkan bagaimana kita supaya menjadi orang yang selalu bersyukur. Ada yang meningkatkan bagaimana ia menjadikan dirinya sebagai seorang yang pemaaf. Dan begitu juga kemungkinan ada yang berupaya untuk meningkatkan dirinya sebagai seorang yang penyabar, mampu mengendalikan diri. Nah, dibentuk di situ kepribadiannya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, apa kata Rasulullah? Thalathun man kunna fi wa hullahu fi kanafi wa nashara alaihi rahmatah wa adkhalahu jannatah. Man iza wa'tiya syakar wa iza qadara fatar wa iza ghadiba fatar. Ada 3 golongan atau ada 3 kelompok
yang apabila hal ini ada nanti pada diri seseorang, maka dia juga diberikan oleh Allah suatu kemuliaan nantinya. Kemuliaan yang diberikan. Apa bentuk kemuliaan nanti yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memiliki 3 sifat ini? Pertama adalah wahullahu fi kanafih. Allah akan menempatkan nanti di bawah naungannya. Satu bentuk yang juga kita idam-idamkan, yang kita harapkan. Kita tentunya menginginkan bagaimana kehidupan kita ini, baik di dunia maupun di akhirat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita berjalan dengan aman nyaman sampai ke akhirat. Itulah yang kita harapkan, naungan dari Allah, yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diberikan kepada orang yang ini, kemuliaan yang pertama. Kemuliaan yang kedua, wa nasyara alaihi rahmatah. Allah akan mencurahkan rahmatnya. Mencurahkan, jo diberi sama ndak kira tu Pak? Beda ya? Kalau diberi, diminta cie, mungkin dia geh cie. Diminta 2, dia geh 2. Diminta 3, mungkin dia geh 3, dan seterusnya. Tapi kalau dicurahkan, bisa berlebih dari yang kita harapkan, yang kita minta itu. Begitu kemuliaan diberikan oleh Allah. Apabila sifat itu kita miliki, tentunya kita mengharapkan ini yang kita dapatkan. Yang ketiga, wa adkhalahu jannatah. Apabila kita memiliki 3 sifat itu, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Ini juga merupakan salah satu yang sangat kita idam-idamkan. Berbuat baik kita di dunia, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larang-larangan, yang kita tuju nanti bagaimana kita bisa masuk surga. Itu yang kita harapkan itu. Jadi begitu mulia yang diberi, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia pula itu. Nah, apa sifat yang mulia itu yang dimiliki oleh seseorang sehingga diberikan pula kemuliaan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, man iza wa'tiya syakar. Apabila ia diberi, dia berterima kasih. Berterima kasih ini ringan, berat, atau gimana kira nih Pak Ibu? Ya, bisa berat, bisa ringan. Kalau bagi yang sudah terbiasa, yang sudah terlatih, setiap dia diberi, dia berterima kasih. Apapun, bagaimanapun, seberapapun ia diberi, sedikit saja dia diberi, dia tetap berterima kasih. Kalau orang yang sudah membiasakan seperti ini tidak berat. Tapi kalau bagi orang yang jarang berterima kasih, itu juga terasa berat mengucapkannya. Contoh, ini sebetulnya bagi ibu-ibu nih yang banyak nak, bagi ibu-ibu. Ya. Kita lihat kehidupan dalam bertetangga umpamanya. Dalam kehidupan bertetangga, Rasulullah juga memberikan pedoman kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap, berperilaku terhadap tetangga. Salah satu di antara dikatakan Rasulullah dalam suatu hadis kepada Abu Zar. Jadi, wahai Abu Zar, jika engkau memasak yang berkuah, maka banyakkanlah kuahnya atau labian kuahnya, dan perhatikanlah tetanggamu, kata Rasulullah. Atau dalam arti lain disampaikan, jangan kamu sakiti tetanggamu dengan bau periukmu. Nah, situ tibu. Ya, jangan disakiti tetangga jo bau periuk. Kira-kira mukasihnya di sini. Nah, kok bisa
kita yang memasak kok bisa sakit tetangga. Nah, misalnya begini. Kemungkinan di sekitar kita itu tidak semua mungkin tingkat kehidupannya yang melebihi dari cukup kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang kurang. Kalau kita mungkin sering memakan daging, tapi bisa saja ada tetangga yang jarang memakan daging. Jangan-jangan nanti ketika cuma hari raya Idul Adha, hari raya kurban, dia memakan daging. Sebelum itu maka sulit dia menerima makan daging. Nah, ini contoh nih. Nah, lalu apa yang terjadi? Bisa saja nanti ibu-ibu pulang dari bekerja atau dari kantor terus ke pasar. Tiba di pasar beko, mungkin dibali daging untuk makan beko habis babuko. Dibali daging. Dek acok wak mungkin seperti itu, daging tak lo banyak di Bali. Mungkin di Bali hanya saparampek. Dek saparampek di Bali ya. Kemudian di Bali tambahannya, campurannya. Mungkin bentuk kacang kah atau kantang. Manang tabi lah selera ndak bu. Dibalikan itu. Kemudian dibawa pulang. Kalau lah di Bali tentu ya dibawa pulang ibu ya. Setelah sampai di rumah, disiapkanlah ikut untuk dimasak. Jadi dimasak daging tadi itu, begitu pakai bumbu-bumbu yang alami, ya, daun kunyit, sarai, ruku-ruku seluntak. Kemudian dimasukkan, dicampuran dulu. Ketika bumbu itu gulai, ikut mulai menggalaga. Nah, daging pun seperti itulah masuk seluruhnya, maka itu hawanya akan terbang ke sekitar itu. Aromanya terbang ke sekitar, ke sebelah. Nah, ketika aroma harum itu terbang ke sebelah, itu yang mungkin akan terjadi bu bapak. Babaulah oleh tetangga kita yang mungkin jarang memakan daging. Jadi ketika aromanya itu sampai ke rumahnya, jadi dia, aduh, lapar rasanya parui. Berkeinginan dia untuk mencicipi atau memakan apa yang ia resapi itu. Karena itu jarang. Bahkan dia sering mencium bau itu. Jadi rindu pula, berkeinginan pula dia untuk memakan itu. Makanya kata Rasulullah, labian kuahnya. Kan seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu laitakana apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Di bulan Ramadan itu umpamanya kita pun meningkatkan dalam itu kepedulian dengan masyarakat tetangga, maka dilabialah kuahnya. Nah, bagilah kuahnya. Setelah masak nanti diambillah cambuang. Diambil cambuang, kemudian lah mulai diambil sanduk, dimasukkan ke dalam cambuang. Dek masaknya kok cuma seketik saparampek kilo, maka mungkin yang dimasukkan cuma 2 potong daging. Ditambah je campuran sudah tu di banyak kuahnya. Kan bentuk itu nak kan awak seketik masak. Setelah siap, lalu dihantar ke tetangga tu. Pas lah dihantar ke tetangga, lah diterimanya. Pas lah diterimanya, kalau kita dalam bertetangga kadang-kadang kan bentuk itu nak bu. Ketika kita memberikan seperti itu kepada tetangga makanan, maka kadangkala kita kan tak lo langsung untuk minta disalin. Tak lo langsung minta disalin. Nah, kita tinggalkan lalu kita balik ke rumah. Ketika awak balik ke rumah, dibuka dek tetangga tadi. Ala kira-kira macam isinya macam tak. Dicaliknya ringan bana mantuknya mas. Tak. Diambil sendok, dicampurkan ke dalam baskom tadi itu ya. Dalam mangkok tadi diangkat cuma 2 buah isi dagingnya pak bu, 2 buah isinya. Akhirnya campuran seketik lohnya, nam banyaknya kuah, iyo lagi banyak kuahnya. Isinya seketik, bah kira-kira komentar kecil itu pak bu. Bersyukurkahnya di ketika itu atau mungkin adanya ulas, ikut tetanggaku menghina aku macam. Nampak bana awak dia tak berpunya macam tak. Lai dia gih tapi kuahnya sen banyak tu. Menghina nak rancak dan dia gih lah macam tak. Kalau seperti itu,
berarti ini termasuk orang yang berat berterima kasih. Tapi kata Rasulullah, bagaimana seharusnya kita lakukan? Kalau orang yang sadar akan ketika itu, maka dia berterima kasih kepada orang yang memberi. Bagaimana dia mau berterima kasih? Masih ada orang nampak di Jawa. Syukurlah, lai ada orang yang amuh berbagi Jawa. Jadi dia itu berterima kasih kepada orang yang memberi, walaupun hanya sedikit gitu. Berterima kasih. Begitu juga dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, masih ada yang digerakkan oleh Allah, orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau bisa merasakan apa yang diinginkan oleh orang lain, digerakkan hatinya oleh Allah, bersyukur pula dia kepada Allah. Itu yang seharusnya. Jadi berapapun diberi, maka dia itu selalu berterima kasih. Nah, kalau orang yang seperti itu, inilah diantara yang akan dapat naungan tadi itu. Berterima kasih. Jadi bukan mau pe dek saketek dia ge. Kuah namanya isinya saketek lalu mau pe. Bukan demikian. Alhamdulillah. Lai ada je orang yang peduli Jawa dulu. Lai ada je orang yang ingin berbagi Jawa. Lai ada je orang yang takana Jawa. Alhamdulillah begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang kita miliki itu akan mendapatkan juga kemuliaan dari Allah tadi itu adalah wa iza qadara ghafar. Apabila ia sanggup membalas, maka ketika itu ia maafkan. Coba yang kata ibu bapak, mana barek kira-kira nampak tamu pada yang kedua tadi itu. Kalau nampak tamu berterima kasih. Kalau nan kedua ko, kita pernah disakiti oleh seseorang. Nah, kemudian suatu ketika orang yang menyakiti awak itu tuh, kita mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk membalasnya, tapi bukan kita balas, kita maafkan ketika itu. Baik kan? Contoh celana. Kita agak banyak contoh itu kepada ibu-ibu. Karena ibu-ibu nan banyak merasakan apalagi kondisi-kondisi kini ko ibu bapa yang mulia. Misal, kini namanya kita masih berada daripada suasana pandemi Covid. 2 tahun ke belakang kita tidak maksimal dalam berupaya, berusaha untuk mencari kehidupan. Ya, nambah karajo di pasar tidak maksimal. Nambah kerja di kantor tidak maksimal, sehingga penghasilan mungkin hanya cukup. Nah, karena penghasilan yang cukup seperti itu, rupanya nan tabungan yang ada tersimpan, dijujui je, habis lo tabungan tu, habis tabungan tu. Nah, setelah itu, rupanya nan anak awak ko ke masuk sekolah. Uang sekolahnya, uang semesterannya alun lo babaye lah. Kau itu tu bu. De alun babaye uang semesterannya. Nah, itu bukan dah. Jadi nan kata silala ko, kau nak silala dah. Pailah nyom menamui si Lili. Nyo pinjam lah, Lili. Pinjam, ambo meminjam tak. Rencana untuk sekolah uang anak. Karena laka masuk sekolah harus dilunasi. Kalau tidak bisa masuk sekolah. Kapatangko lai ada awak menyimpan tapi lah habis lo. Kata si Lili. Lalu akhirnya mana kecil. Kamu minjam piti rencana kamu. Ma minjam. Gitu kan? Ma minjam. Iyo je. Utang nan dulu lo bayi lah. Kinilah kamu minjam lo balik kecil. Lah. Iyo. Patangko lai punya awak simpanan, tapi nan simpan tu lah pakai lo, de ibik lah ciko kini kuah. Jadi tu kamu minjam, baca ro kamu bayar besok tu aja. Nan utang selunta bayar, kini ditambah selai, baca ro membayar itu sudahlah silalaku dikata-katai, tapi nan dipinjamkan tadi ndak jadi ibu bapak, bakas sajihnya hati itu. Uang sekolah nak. Tapi apa? Ya ditahankanlah ketika itu. Kemudian dicari akak balik dek silala ko. Painyo tari bajalan lai punyo kawan lo. Pailanya abah sobok lanyo situ jo kawannya si Lele gitu. Ndak. Lele.
Kecilnya lele di ambo rencana ke meminjam untuk tu untuk sekolah anak, uang sekolah anak. Rupanya laka masuk ko harus donasi, kalau nak bisa masuk katanya ndak. Baratu 500.000. Le cukup itu lain je. Dipinjamkanlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Nah, lah nyaman lah. Pulang dia gini anak besok pergi sekolah lebih baik lah masuk mulai anak sekolah. Kemudian berjalan sesuai dengan proses waktu. Alhamdulillah anak tamat sekolah. Awak lain mulai gak elok lo seketek kehidupan. Rupanya anak dalam masa itu lain dapat lo pekerjaan, lagak nyaman, lagak berubah kehidupan. Nah, sehingga ikut nacuk kita dengan hidup kita ko ibarat roda gitu, berputar gitu. Sekali kateh, sekali ke bawah, sekali kateh, sekali ke bawah, berputarnya seperti itu. Rupanya ketika sedang berputar seperti itu, nah, nansi lalako ya, sedang berada di atas. Dari sakit melo. Rupanya nansi liliko lah tiba di bawah karena berputar roda kan. Pada saat kondisi seperti itu, rusak kendaraan konda. Beradolah di bawah taruh yang sililiko. Lah susah hidupnya. Tapi yang salah tadi sudah mulai semakin baik kehidupan anak lain bakar rajul. Ketika model itu rupanya terjadilah hal nan sama kepada sililiko. Datanglahnya kepada silalako. Alah. Ambo ko rencana ambo kasih ke meminjam anak ke sekolah tapi di dalam hati bakato ko dulu sempat meminjam ambo kata-katai dan ndak dia dilo berpinjamkan ndak abalah kiro-kiro ko nanti ko anak kamu terima ko hasil. Sementara waktu itu sakit hatinya sudahlah dikata-katai ndak mau pinjamkan tapi beranikan diri meminjam. Ketika kita dipinjam, nah apa kata silal? Ya, tersilalah. Bara meminjam 500.000. Sama je dulu rupanya. Lai cukup itu, lai. Dia pinjamkan. Ada orang lain nak perlu? Kan ditambah? Ndak, lah cukup itu mah. Alhamdulillah. Rupanya ketika model itu tu justru suatu kebahagiaan. Nah, apa yang tadi Ibu Bapak itu? Jadi pada saat dia mampu membalas ketika itu, dulu dia disakiti bahkan dikata-katai tidak jadi juga dipinjamkan, tapi ketika dia sempat membalas itu bukan dia balas, tapi justru ia maafkan pada saat itu. Itu tuh Pak kemuliaan. Jadi kemuliaan, sifat kemuliaan yang dimiliki tadi itu juga Allah berikan kemuliaan kepada kita. Jadi tidak sia-sia apa yang kita lakukan itu. Itu yang kedua. Terakhir, yang ketiga. Ya. Wa iza wadiba fatar. Sifat yang mulia itu adalah apabila ia marah maka ia kendalikan dirinya. Sabar, kendalikan diri. Kan coba, mengendalikan diri juga tidak gampang. Nah, ya kan? Jadi ketika berang umpamanya lah sedikit lagi nih. Kita juga mencontoh ibu-ibu ya. Kenapa contohkan ibu-ibu? Ibu-ibu ini Pak betul luar biasa kekuatan Pak. Dalam waktu yang bersamaan ibu-ibu kok bisa mengerjakan sampai 5 macam kegiatan. Kalau apa-apa kadang-kadang cik saja kadang sudah jadi masalah tuh enggak kalau minta tolong gitu. Jadi yang terjadi masaklah ibu kok di belakang di dapur umpamanya dengan nyaman. Rupanya saat memasak itu ada yang kurang. Ada yang kurang minta tolonglah kepada anak, diimbau anak. Diimbau anak, laba 3 anak diimbau, dah ada nak menjawab seorangnya anak tu. Karena anak asik karena HP-nya. Asik dah ada menjawab anak tu. Dah menjawab anak ketika itu, dipanggil Pak, kata. Dipanggil apa? Nana Pak, kau dah lo menjawab kan? Dah lo menjawab apa kau? Sehingganya baliklah itu. Mete-mete lah ibu taruh di belakang di dapur ndak. Lah mode iko sibuk lah 3 anak dak ada nanti bos orangnya nana Pak situ lah apa net. Mete-mete betul di belakang kan? Itu yang ibu-ibu tahu Pak. Tapi walaupun demikian kerja terus juga. Itu kelebihan daripada ibu-ibu itu. Nah, lalu setelah selesai bapak kembali bapak-bapak tadi ke dapur. Datanglahnya kepada ibu. Manga tadi itu Bu. Aku manga aja lah. Tadi orang ibu itu menganga saja. Iya, manga aja. Manga aja lah. Itu kan jadi selalu kena emosi tadi. Kalau sedang emosi itu kata-kata tidak akan terkontrol keluar. Ya kan? Jadi kata bapak itu, iya.
Iyo, mangana sebenarnya, manga. Ambo lah membo tadi lah berulang-ulang tapi nak jo datang. Ambo perlu bantu iko, minta tolong dak datang ke cina. Seperti itu mana. Nah, ambo tu iko anak lah iko dak lah dia menjadi serang. Mete-mete itu. Jadi, nah bagaimana caranya? Sedikit saja kita sampaikan. Kalau seandainya ketika marah itu, Bapak, banyak cara sebenarnya bisa dilakukan. Ada yang cara beruduk. Tapi kalau ketika orang berang, mau langsung bau duduk, disuruhnya bau duduk, bukannya langsung bau duduk, nah hanya berang tu, mengajar, disuruh bau duduk saja. Tapi ada bentuk lain. Apa? Kata Rasulullah, apabila kamu marah, hendaklah kamu diam. Nah, anyang, Bapak. Itu salah satu bentuk trik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika ibu-ibu berang kawa, ketika berang-berang, janganlah dulu Pak. Jangan dilawan gitu. Nah, ketika dilawan. Lah selesai mengecek, biko pertama nyoba tu bu, baba aja lagi sana kan naik emosi balik tu. Ketika berbicara lagi ibu-ibu, anyang wak balik sampai selesai lo anyang, ya kan? Selesai mengecek, lah sampai kau lah anyangnya biko ngecek. Jadi bapak citu bana ibu berang-berang dari tadi betul. Baka indah lo keceknya. Anak di mulai bertiga dalam jawab surat. Apa citu ibu bangki balik kan? Lapeh balik lo. Sampai lo selesai. Lahan yang berikutnya baru bertanya lihat, Bu, boleh tidak ambo mengecek? Kecek lah. Berarti sudah diberi ruang. Nah, ketika kalau itu mengecek, bako citu bana ibu. Sebenarnya tadi lain terangah salayang-salayang, tapi ketika diimbau tadi itu ambo memperbaiki otonya serang rusak aja. Dicalik rupanya setelah diduit ada minyak dan bocor di situ sini. Kalau Nabi kau dah ditutup, itu bisa tabakau tu. Maka itu dikerajaan lah selesai baru kemari. Salah kan? Tenang dia. Jadi kalau keras diterima dengan keras, maka dia akan pecah. Tapi kalau satu keras diterima dengan satu yang lembut, maka dia akan selamat. Tapi kalau karet citu ibu-ibu, karet lo dijawab, bakin dalam tiko lalu membo. Ada citu lah nyamar ada kapal aku laraga siko, ajen cuba nak karet-karet mengeceknya. Kok karet-karet mengecek itu? Ada turunnya, dan dalam sana Pak. Dan sebenarnya kau dulu tepat sobat beli laki nya aja. Jangan cepat saja. Hai kan tasabut yang indah-indah ibu bapak. Rahasia keluarga tasabut kenapa? Karena sudah emosi. Jadi bagaimana caranya? Jadi kata Rasulullah ya, orang yang ketika dia marah, ia kendalikan dirinya. Berat memang, tapi justru karena berat itulah diberikan kemuliaan kepadanya. Ya, diberikan kemuliaan kepadanya. Nah, itulah yang dikatakan dalam hadis tadi itu. Jadi hadis tadi itu diriwayatkan oleh, jadi itu bukan Muslim. Itu adalah riwayat daripada Baihaqi an Ibnu Abbas. Dia oleh sebab itu ibu bapak yang mulia, mari kita jadikan Ramadan ini memang menempa diri kita, membentuk kepribadian kita. Jangan hanya sekedar kita melaksanakan semacam rutinitas. Setelah Ramadan berlalu, tidak nampak bekasnya apa yang kita lakukan selama Ramadan ini. Nah, tentunya kita berharap kalau memang dari awal memasuki Ramadan sudah kita sucikan hati kita, jiwa kita, di bulan Ramadan kita isi dengan kesucian, kita tutup nanti dengan fitrah kembali suci, maka nanti setelah Ramadan mudah-mudahan itu berbekas. Dan itulah yang kita harapkan nanti kita mendapatkan derajat takwa. Kalau kita mendapatkan derajat takwa, akan berbekas kepada diri kita kok. Di antara tadi Anda katakan takwa, orang yang bertakwa itu adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang dimarahi oleh Allah, yang tidak diridai Allah. Menjauhkan diri dari perbuatan yang bisa merusak diri kita sendiri, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bisa merusak orang lain. Jadi ada keterkaitan di situ, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kita perhatikan orang lain. Kita perhatikan juga kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah reda dengan perbuatan kita atau tidak? Nah, itulah yang perlu kita mantapkan selama Ramadan ini. Kita tempa diri kita ini selama Ramadan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, yang diulang-ulang selalu sampai setiap malam, la'allakum tattaqun, itu kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salah dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.